Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, membatalkan solat yang ke-9 adalah menukarkan niat sembahyang fardu dengan sembahyang sunnah. Tadi ada orang melaksanakan sembahyang fardu dengan niat sembahyang fardu. Contoh, usolli fardul zuhuri arba'a raka'atin ada alillahi ta'ala, Allahu Akbar. Setelah dilaksanakan beberapa rakaat, yaitu sembahyang fardu zuhur, kemudian setelah itu sampai dia rakaat yang kedua, dia tukarkan niatnya itu yaitu dengan sembahyang sunnah. Ditukarnya niat itu dengan sunnah qabliyah zuhur. Maka posisi yang seperti ini dengan dia menukar niatnya, dihadirkannya hatinya, yaitu untuk menggantikan solat fardu zuhurnya itu dengan sunnat qabliyah zuhur. Maka orang yang menukar niat yang seperti ini hukumnya adalah batal solatnya. Melainkan bagi orang yang uzur. Bagaimana yang dimaksud dengan melainkan bagi orang yang uzur? Ada seseorang yang kena bertemu dengan dia tadi sudah berniat melaksanakan sembahyang fardu, kemudian di tengah perjalanan lantas dilihatnya ada orang mau melaksanakan sholat berjamaah. Maka orang yang seperti ini boleh diputuskannya, boleh diselesaikannya dengan mengucapkan salam, yaitu bertahiyat dengan tahiyat akhir. Yang tadinya baru 2 rakaat, maka masuk tahiyat awal, dijadikannya tahiyat awal itu menjadi tahiyat akhir. Maka lantas dia mendapatkan pahala sunnah yang tadi dia laksanakan dengan menyelesaikan solat fardunya tadi 2 rakaat. Kenapa? Kena mengajar, yaitu solat berjamaah. Posisi ini yang diperbolehkan. Kata sebahagian ulama, bagaimana cara menukarnya? Digantikannya yaitu dengan solat sunnat mutlak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, membatalkan solat yang ke-10 adalah berniat memutuskan niat sembahyang atau berbolak-balik hatinya untuk memutuskan niat sembahyang, untuk memutuskan bahwa sembahyang itu diselesaikannya. Kalau ada orang di pertengahan solat, lantas dia berniat, aku batalkan aja solat ini sampai sini. Maka orang yang berniat membatalkan solat, apakah di rakaat yang pertama dia berniat untuk membatalkan solatnya, atau di rakaat yang kedua dia berniat membatalkan solatnya? Maka orang yang berniat membatalkan solat seperti ini, batallah solatnya sewaktu dia berniat membatalkan solat. Itu membatalkan solat yang ke-10. Kalau ada orang yang berniat seperti itu, dijelaskan dalam kitab ini bahwa orang yang taraddud atau ragu-ragu dalam niatnya, atau orang yang berniat memutuskan yaitu solatnya, itu adalah orang yang tidak menjajamkan di dalam hati bahwa dia adalah was-was terhadap niatnya itu. Karena was-was dia terhadap niatnya itu, maka batallah solatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, membatalkan solat yang ke-11 adalah orang yang dalam solat itu bertaklik dalam niatnya. Maksud taklik itu, waktu dia meletakkan niatnya, kalau seperti ada orang yang berniat dihadirkannya dalam hati, usolli fardal asri arba'a raka'atin ada alillahi ta'ala, Allahu Akbar. Lantas sewaktu dia ngangkat takbir itu dalam hatinya, kalau ada datang kawanku ke rumah, aku batalkan solat ini. Namanya bertaklik terhadap niat. Atau ada orang yang kalau seandainya nanti aku sedang solat ni, ada orang yang mau datang ke rumah saya batalkan solat saya. Atau kalau ada orang yang kalau dia berniat, kalau datang hujan aku batalkan solatku. Kenapa? Karena ada jemuran yang di luar. Maka orang yang bertaklik yang seperti itu di dalam niatnya, begitu dia letakkan taklik sewaktu dia ngangkat takbiratul ihram, maka batallah solatnya dengan niat taklik itu. Tidak lagi berlaku niatnya itu. Kenapa?
Karena tidak jazam niatnya sewaktu ngangkat takbiratul ihram. Kapan batalnya? Apakah sudah berlangsung sholatnya? Sewaktu dia mentaklikkan niat itu, disitulah batal sholatnya. Kalau seandainya ada orang yang melaksanakan sholat, kalau nyatanya dari awal dia sudah bertaklik, maka dari awal sudah batal sholatnya. Nyatanya di pertengahan dah sampai dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, maka dihadirkannya dalam hatinya, mungkin karena ada petir, karena ada guru, atau karena ada udah rintik-rintik. Dalam hatinya terlintas taklik itu, kalau seandainya nanti hujan lebat, aku batalkan solat ini. Maka orang yang bertaklik yang seperti itu, dengan muncul takliknya tadi sewaktu dia baca Al-Fatihah, maka batallah solatnya. Maka oleh sebab itu, bagi orang yang melaksanakan solat itu tidak boleh bertaklik dalam niat. Kenapa? Kalau dia bertaklik dalam niat, maka batallah solatnya. Berbeda orang yang berniat membatalkan solat. Berbeda dengan niat. Kalau aku ini berniat supaya batal solatku, aku bergerak 3 kali berturut-turut. Maka orang yang berniat kalau batal solatku bergerak supaya batal solatku bergerak 3 kali berturut-turut. Niat yang kalau seandainya ada orang yang berniat seperti itu, dengan gerak baru batal solatnya, sebelum dia laksanakan gerak 3 kali berturut-turut itu, maka tak batal solatnya. Apakah itu dah masuk taklik? Tidak. Tapi berbeda dengan tadi, taklik yang tadi. Taklik yang tadi adalah memang dihadirkannya dalam hati. Kalau datang hujan, aku akan batalkan solat ini. Maka orang yang seperti ini batallah solatnya. Berbeda tadi. Kenapa? Dia membatalkan solatnya karena ada perbuatan yang lain. Perbuatan yang lain apa itu? Yaitu karena bergerak 3 kali. Nyatanya selama dia tidak bergerak 3 kali, maka tak batal solatnya walaupun dihadirkannya dalam hati dengan bergerak 3 kali berturut-turut. Maka aku batalkan solat ini dengan bergerak 3 kali berturut-turut. Tapi sebelum dia bergerak 3 kali berturut-turut, maka tak batal solatnya. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan gerak ini yang menyebabkan dia batal solat. Sama orang yang berniat dalam hatinya supaya batal solatnya. Aku bercakap dengan bukan bahasa solat. Mantas dia bercakap bukan bahasa solat, maka batal solatnya. Tapi dia tidak lakukan berbicara, bercakap, yaitu dengan bukan bahasa solat. Tidak laksanakannya itu sampai habis solatnya. Sebelum dia laksanakan itu, maka tak batallah solat seseorang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah 3 perkara yang berikutnya, yaitu membatalkan solat mulai dari 9, ke-9, ke-10, dan ke-11. Ini aja dulu pertemuan kita kali ini. Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.